Oke teman-teman, halo, selamat datang lagi di channel kesayangan kalian teman-teman. Jadi ya, pada kali ini aku akan mereview pengalamanku selama 2 minggu bersama si Telema Elite DM45. Yes, ini adalah sebuah device yang sangat menarik teman-teman, dan kegiatanku selama 2 minggu yang liburan ya, dan lebih sering di outdoor. Jadi device ini bener-bener kepake banget sama aku, dan malah aku lebih sering tinggal device-deviceku yang lain, dan aku fokus pakai device ini. Dan jujur ini adalah sebuah device yang nikmat banget buat dipakai, dan dia punya ukuran bodi yang kecil serta ringan. Makanya kenapa aku pengen banget sharing pengalamanku selama 2 minggu bersama si Telema Elite DM45 ini ke kalian. Tapi sebelum itu, aku pengen ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman tahun 2026. Semoga di tahun ini kita bisa terus diberikan kelancaran rezeki, kita bisa terus diberikan kelancaran sebagainya. Amin. Oke, so pertama-tama kita bakal ngomongin dari masalah bahasa desain terlebih dahulu di device ini. Karena jujur secara bahasa desain, aku nggak pernah nemuin brand lain yang dimana mereka cukup kuat ataupun bahkan mereka menggunakan satu IP yang sama untuk dibawa ke device VOD-nya. Dan Lost Vape itu ngebawa dua. Ada satu si Telema ini, dan yang kedua ada Centaurus. Dan yang kalau misalkan dibilang yang paling kerasa kental ya si Telema ini. Kenapa? Karena pertama dari segi desain. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dari segi desain itu benar-benar ngebawa banget desain ciri khas dari si Telema itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman mungkin ingat mod Telema yang seperti ini, ya antara minta tolong editor ya, ada screenshot mod Telema gitu ya. Itu emang bener-bener sebuah desain yang punya banyak banget aksen garis tegas, dan aku bisa bilang bahwa desain-desain seperti Telema ini itu entah kenapa kelihatannya timeless gitu loh, yang dimana device MOD-nya itu udah keluar cukup lama, tetapi aku bisa bilang bahwa kalau misalkan teman-teman bawa device Telema mungkin sekarang ke tongkrongan dan lain sebagainya, entah Telema Quest ataupun Telema DNA, teman-teman pasti akan ngerasa bahwa device-nya masih keren gitu loh. Dan itulah yang dibawa ke device BOD ini. Apalagi dengan warnaku, yaitu warna Eagle Grey, yang dimana bisa dibilang ini cakep banget. Oh, dia ada aksen eagle-nya, terus habis itu dia ada tulisan Telemanya tuh bener cakep banget. Seperti itu. Terus abis itu yang aku cukup seneng adalah di bagian bobotnya. Aku udah bilang tadi bahwa dia punya bobot yang sangat ringan. Yes. Dan perlu diingat, dia ngebawain baterai sebesar 1500 mAh, itu cukup besar untuk device BOD, dan juga nih dia punya power di angka 45 watt. Device ini aku bisa bilang ataupun aku bisa klaim karena aku pegang sendiri device-nya, bahwa device ini itu lebih ringan daripada device-device yang sebelumnya aku pernah review. Dan dia punya power yang lebih galak walaupun ukuran baterainya sama ya, di angka 1500 mAh. Seperti itu. Dan yang jadi suatu hal sangat positif di device ini adalah device ini bisa pakai dual mesh coil walaupun dijual terpisah. Tapi dia punya option untuk dual mesh coil. Dual mesh coil tapi ringan banget, dan ini bahannya bukan plastik, tapi perlu diingat dia menggunakan bahan aluminium alloy. Sehingga bahannya akan kerasa lebih solid. Jelas, terus habis itu dia akan lebih tahan terhadap benturan ataupun dent. Dan kalau misalkan plastik kan dia punya salah satu kelemahan, yaitu gampang pecah kalau misalkan jatuh, apalagi dia ada CT-nya ataupun ada pemberatnya. Tapi di device ini teman-teman nggak akan mengalami hal seperti itu. Teman-teman nggak perlu takut. Ya walaupun kalau jatuh pasti penyok, itu sudah pasti. Tapi setidaknya dia akan lebih tahan banting. Dan kesannya itu akan jauh lebih premium dibandingkan device-device yang menggunakan plastik. Seperti itu. Terus habis itu yang aku seneng adalah dia punya tiga bagian di sini, dan aku bisa bilang ini cukup tidak mengganggu mata ya. Yang pertama dia punya airflow control, terus habis itu dia punya layar, dan juga dia punya USB Type-C. Dan enaknya USB Type-C berdiri seperti ini ya, di pinggir sini kita bisa ngecas sambil berdiri gitu ya. Nikmat banget gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah misalkan teman-teman taruhnya tiduran, tapi entah kenapa aku lebih senang kalau misalkan ditaruh di berdiri gini aja gitu. Oke. Terus habis itu masalah airflow. Masalah airflow aku bisa bilang ini airflow yang cukup enak, walaupun untuk DTL dia sebenarnya lebih ke arah RTTL ataupun restricted tulang. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu restricted direct tulang itu biasanya dia punya pipe ataupun dia punya airflow ataupun hole itu sedikit lebih sempit dibandingkan DTL biasanya.
Nah biasanya RTTL itu lebih condong untuk teman-teman bukan cari cloud tetapi lebih ke arah cari ekstensi rasa. Maka kenapa aku bisa bilang bahwa device ini tuh punya ekstensi rasa yang enak banget, dan jenis-jenis Airflow RTTL seperti ini itu bakal enak banget buat teman-teman yang seneng pakai buat MTL-an. Dan perlu diingat bahwa device ini itu juga bisa pakai RPA bawaannya mereka, walaupun dijual terpisah lagi, tapi dia bisa menggunakan RPA bawaan dari Losub itu sendiri. Sehingga aku sudah bilang bahwa ini overkill ya, dia baterai 1500 mAh 45 watt di device seringan ini, apalagi yang perlu dikomplain gitu loh. Nah terus itu untuk bagian tombol aku juga cukup seneng karena tombolnya dia di bagian samping, karena aku sering banget dia menggunakan tombol dibandingkan auto puff, karena aku ngerasa bahwa kalau misalkan menggunakan tombol seperti ini itu dia rasanya akan lebih keluar, dia ekstensi rasanya akan lebih keluar, powernya dia akan lebih jos lagi dibandingkan aku menggunakan tipikal apa ya di biasa ya auto puff seperti itu. Terus abis itu yang aku seneng adalah di bagian powernya. Kalau misalkan di bagian power, jujur aku nggak ada keluhan sama sekali. Walaupun kalau misalkan kita pertama kali ditantepi seperti ini, dia pasti akan kebaca di angka 38 watt seperti ini. Cuman kalau misalkan teman-teman mau naikin dia bisa tinggal diklik aja 1, 2, 3, terus itu dengan berkedip teman-teman naikin aja ke 45 watt. Apakah 45 wattnya sering aku pakai? Lumayan sering aku pakai karena aku seneng power yang jos sekarang gitu ya. Tapi bisa dibilang bahwa angka 45 wattnya itu galak tapi smooth. Nah ini yang bisa dibilang cukup jarang ya, karena rata-rata kalau misalkan device POD mereka ngasih power biasanya kurang smooth gitu masuknya gitu. Tapi ini entah kenapa 45 wattnya dia smooth dan enak banget, serius. Terus habis itu aku pakai CT di sini di angka 0,3. 0,3 nya juga enak, seperti kemarin aku pas pertama kali first impression. Entah kenapa 0,3 nya dia nggak begitu ngebus manis, dan aku pakai liquidi yang ada ice nya yang cukup dingin, tapi di sini dia dinginnya agak di hold ataupun agak direm gitu, sehingga nggak akan sampai ngeganggu. Apalagi teman-teman kalau misalkan pingin fruity tapi nggak seneng dingin, ini bakal cocok banget buat teman-teman seperti itu. Terus habis itu di masalah CT, apakah 2 minggu ini ada gosong gitu? Jawabannya adalah nggak ada, tapi perlu diingat bahwa CT 2 minggu itu pasti akan ada penurunan rasa seperti itu. Cuman aku masih bisa accept, ini penurunan rasa acceptable gitu ya, walaupun bisa dibilang nggak begitu signifikan, ini masih sangat-sangat acceptable. But perlu diingat bahwa aku adalah tipikal orang yang kalau misalkan ganti CT itu otomatis di angka 2,5 sampai di angka 3 minggu. Berarti minggu depan aku harus ganti si cartridge-nya seperti itu. Pertama buat ngejaga si eksistensi rasa itu sendiri, yang kedua adalah untuk masalah safety seperti itu. Oke. Terus habis itu baterainya. Nah mungkin teman-teman penasaran ini dengan 1500 mAh baterai, terus habis itu aku bisa bilang bahwa aku pakai long puff, terus habis itu aku pakai 45 wattnya dia, walaupun bisa dibilang ini fleksibel, fluktuatif, aku nggak selalu pakai yang 45, kadang yang 38 nya dia, karena juga kasihan si CT-nya kalau misalkan terus dipush yang 45 watt. Terus habis itu aku juga lumayan sering chain puff. Nah pertanyaan adalah apakah device ini akan sangat-sangat boros gitu baterainya, karena long puff itu pasti akan butuh makan daya baterai pertama dibandingkan teman-teman pakai short puff ataupun pakai MTL. Terus habis itu yang kedua adalah di sini aku pakai yang 45 watt yang which is itu adalah power maksimal dari dia, dan dia pasti akan kasih power maksimal seperti itu. Jawabannya adalah baterainya irit banget buat seharian. Jadi teman-teman mungkin berkegiatan mulai dari jam 7 jam 8 pagi teman-teman full ya, misalkan dicas gitu malamnya, terus dicabut, terus teman-teman taruh, besok pagi teman-teman pakai dan lain sebagainya, baterainya bakal irit banget. Dan aku baru ngecas baterai itu mungkin sekitar jam 10, jam 9, jam 10-an. Walaupun aku bukan orang yang, ya walaupun aku chain puff, tapi aku bukan orang yang sehektik itu sama puff ya, sehingga aku bisa ngeremnya. Jadi ini cukup irit, bukan cukup irit sih, ini sangat irit sih. 1500 mAh 45 watt itu bisa bertahan bahkan 13 jam pemakaian, 13-14 jam itu bakal irit banget. Dan aku bisa bilang bahwa
dia enggak dia nggak mengalami penurunan power yang signifikan di angka baterai yang sudah mulai melemah seperti itu. Dan tiap malam aku juga bukan sampai bener-bener baterainya ini habis banget gitu, enggak. Jadi ya untuk ukuran baterai 1500 mAh ini lebih dari cukup, walaupun mungkin akan lebih gokil lagi, goks lagi kalau misalkan dikasih di angka 2000 mAh, mengingat kalau misalkan dipasangi RB otomatis dia akan lebih boros karena ngangkat panas dari si coil yang dibuild dibandingkan mesh coil seperti ini itu akan lebih berat seperti itu. But secara overall device ini good. Tapi apakah ada minusnya device ini? Jawabannya adalah tentu saja ada. Yang pertama adalah entah kenapa ya dia banyak kuat solid, but entah kenapa di sekelilingnya sini tuh seperti ada scratch. Walaupun aku adalah tipikal orang yang dimana nggak pernah menggunakan device disatuin sama kantong yang ada kuncinya atau ada koinnya seperti itu, atau bahkan ada HP-nya, tapi entah kenapa tiba-tiba muncul aja gitu scratch. Walaupun aku bisa bilang ini cukup minor, but ya is noticeable aja gitu loh. Kayak aduh, deviceku nggak kok jadi kurang bersih. Mungkin teman-teman tidak akan mengalami hal yang sama kalau misalkan teman-teman ambil warna hitam ataupun warna birunya ya. But untuk warna yang cerah seperti ini dia akan sedikit noticeable, but ya dia nggak mempengaruhi fungsionalitasnya. Udah pasti device ini tuh nggak pernah jatuh, itu yang perlu teman-teman tahu. Dan untuk settingnya entah kenapa dia kadang suka lompat ya OHM-nya antara 0,3 terus entah kenapa bisa ke 0,6 dan bahkan paling parah pernah bisa ke angka 1,2. But ini case yang benar-benar jarang banget terjadi teman-teman. Itu terjadi kalau misalkan emang aku nggak pas aja masang CT-nya atau gimana gitu ya, sehingga ya dia entah kenapa bisa loncat bahkan nggak ngebaca sama sekali. But itu bukan sebuah bukan sebuah kelemahan fatal di device ini yang sampai ini nggak bisa dipakai, nggak juga. Karena dari baru pun aku nggak mengalami hal itu. Aku baru mengalami mungkin 5 hari, berarti sekitar satu setengah minggu baru aku mengalami hal-hal seperti ini. Cuman apakah sesering itu, apakah tiap kali mau nge-puff seperti itu? Jawabannya adalah enggak. Ini beberapa case yang jarang banget, cuman noticeable. Kenapa? Karena pada saat aku puff itu kadang nggak bisa di-puff atau dia powernya kurang gitu, seperti itu. Dan apakah device ini recommended buat kalian? Nah, ini bakal jadi pertanyaan yang sangat menarik. Jawabannya adalah device ini bakal recommended banget buat kalian. Yang pertama, teman-teman nggak begitu senang manis karena dia nggak ngeboost manis, dia ngasih manis ya udah apa adanya, dan bahkan dia sedikit nge-reduce manis. Yang kedua adalah dia bukan tipikal device yang ngeboost dingin, sehingga buat teman-teman yang senang banget sama dingin ya mungkin build RBA-nya ya, karena pasti pakai coil pakai pre-built coil, atau bahkan teman-teman mungkin pakai dual mesh akan berbeda. But this device is still recommend. Baterainya galak badak banget, powernya galak but soft, terus habis itu secara bentuk dia elegan, dia timeless, terus habis itu untuk secara ringan sih ini device ringan banget. Sehingga buat teman-teman yang mungkin udah punya Telema Elite 40, terus habis itu teman-teman pengen ngerasain dual mesh coil, terus habis itu pengen ngerasain bahwa dipakai RBA lebih galak lagi, ya device ini adalah jawabannya. Tapi teman-teman kalau misalkan nggak butuh poin-poin yang aku sebutin tadi, apalagi teman-teman lebih senang MTL pakai dengan 0,6 ataupun 1,2 nya mereka, buat aku itu nggak akan jadi sebuah problem yang sangat besar. Tapi kalau misalkan teman-teman memang butuh dan teman-teman senang banget ataupun bahkan teman-teman butuh device TTL yang simple, easy to use, ready to go banget, ya ini akan sangat rekomendasi buat teman-teman seperti itu. Jadi ya aku bisa bilang bahwa device ini cakep dan menarik banget. Oke, so kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya yang pastinya tahun 2026 ini berharapnya sih bakal banyak sebuah device yang booming banget, yang kayak gitu ya, kayak device ini. So ya, peace out, bye.